Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perpisahan yang menyayat hati. Hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Langit seakan ikut merasakan kesedihan yang mendalam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah, menghembuskan napas terakhirnya. Dunia kehilangan sinar yang menerangi kehidupan umat manusia. Ketika kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar, seisi Madinah seakan runtuh. Seluruh penjuru kota yang dulu penuh semangat, kini dipenuhi isak tangis dan kesedihan yang luar biasa. Matahari yang bersinar terik pun seakan meredup, karena umat Islam kehilangan sosok yang telah memberi petunjuk hidup mereka, yang telah menjadi sumber cahaya bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Sakit yang memeluk hati. Beberapa hari sebelum peristiwa memilukan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang begitu berat. Beliau yang selalu kuat dan penuh semangat dalam menyebarkan wahyu, kini terbaring lemah, tubuhnya dipenuhi demam yang menyiksa. Para sahabat yang tercinta, yang selalu berada di sisi beliau, merasakan kesedihan mendalam melihat keadaan Rasulullah yang semakin memburuk. Tetapi meskipun begitu, beliau masih sempat menguatkan mereka dengan senyum yang penuh kedamaian, seakan mengatakan bahwa inilah saatnya perpisahan. Aisyah, istri tercinta yang selalu setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasakan betapa beratnya penderitaan yang beliau alami. Pada hari itu, Rasulullah meminta untuk dirawat di rumah Aisyah. Di pangkuannya, beliau merasakan setiap deru nafasnya semakin berat. Wajahnya yang mulia, yang penuh cahaya dan kasih sayang, kini mulai berubah, namun senyumannya tetap terpancar meski lelah. Saat-saat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu datang juga, saat yang tidak pernah ingin diperkirakan oleh seorang pun di antara umatnya. Di tengah sakit yang sangat berat, Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit, seakan berbicara dengan Sang Pencipta. Bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang maha tinggi. Ucap beliau dengan suara yang lemah namun penuh ketenangan. Aisyah yang mendampinginya merasakan tubuh suaminya yang mulia semakin dingin. Hatinya hancur melihat senyum terakhir yang terukir di wajah Rasulullah, meskipun Aisyah masih belum mampu menerima kenyataan. Dia memanggil nama Rasulullah, mencoba menyadarkan diri bahwa apa yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, takdir telah datang dan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terpisah dari tubuhnya yang suci. Momen paling menggetarkan hati dalam detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di detik-detik nafas terakhir sang Nabi, beliau masih memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap umatnya. Dalam keadaan sakit yang semakin parah, napas yang tersengal, dan tubuh yang melemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memikirkan dirinya sendiri. Bibir beliau yang mulia terus bergerak menyebutkan satu kalimat yang penuh cinta dan kepedulian. Umati, 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 umatku, umatku, umatku. Hati beliau yang penuh kasih sayang tidak pernah berhenti memikirkan kesejahteraan dan keselamatan umatnya. Bahkan di tengah sakaratul maut yang menyakitkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memohon kepada Allah agar umatnya diampuni, diselamatkan, dan diberikan rahmatnya. Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan detik-detik tersebut menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pedih memikirkan bagaimana keadaan umat Islam setelah kepergian beliau. Kekhawatiran itu begitu besar sehingga dalam doa terakhir beliau, bukan keluarga atau dirinya yang beliau sebut, tetapi umat yang dicintainya. Kata-kata umati, 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 umatku, umatku, umatku. Menjadi saksi abadi cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak tertandingi untuk umatnya. Wafatnya beliau meninggalkan pesan mendalam bahwa cinta seorang nabi kepada umatnya tidak berakhir dengan kepergiannya. Hingga akhir hayat, beliau tetap menjadi pelindung dan perantara kasih sayang Allah untuk umat Islam. Dunia terdiam. Begitu ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tubuhnya, dunia seakan berhenti sejenak. Tak ada lagi suara selain tangisan yang terdengar dari setiap rumah di Madinah. Umar bin Khattab yang gagah berani, yang biasa menunjukkan ketegasan dan kekuatan, seakan kehilangan kendali. Beliau berdiri dengan mata yang penuh kebingungannya, berteriak,
Tidak mungkin. Rasulullah tidak mungkin pergi meninggalkan kita. Namun, kesedihan tak dapat dibendung. Umar menangis seperti anak kecil, dan dunia Islam merasa hampa. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang selalu dekat dengan Rasulullah, segera datang untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Ia memasuki kamar Rasulullah dan dengan lembut membuka penutup wajah beliau. Ia mencium kening Nabi Muhammad SAW, dan dengan suara yang bergetar berkata, "Engkau begitu indah, baik saat hidup maupun setelah wafat." Tak ada lagi yang bisa diungkapkan selain air mata yang tak terbendung. Perpisahan yang abadi. Saat jenazah Rasulullah SAW disiapkan untuk dimakamkan, ribuan sahabat yang tercinta berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka memandikan tubuh beliau dengan penuh kehormatan, tanpa melepas pakaian beliau yang tetap terjaga kesuciannya. Setelah disyalatkan, Rasulullah akhirnya dimakamkan di rumah Aisyah, tempat beliau menghembuskan napas terakhir. Madinah yang dulu penuh dengan canda tawa, kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Umat Islam merasa kehilangan bagian dari diri mereka. Perpisahan dengan Rasulullah SAW adalah luka yang tidak bisa sembuh dengan waktu. Di mata umat Islam, beliau bukan sekadar seorang pemimpin atau nabi, tetapi sosok yang membawa cahaya kehidupan, yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Kehilangan beliau adalah kehilangan yang tak tergantikan oleh apapun. Namun, meskipun Rasulullah SAW telah tiada, pesan-pesan beliau yang abadi tetap hidup di dalam hati setiap muslim. Kesedihan yang menguatkan. Rasulullah SAW telah pergi, tetapi warisan beliau berupa Al-Quran dan Sunnah yang beliau ajarkan tetap menjadi petunjuk bagi umat Islam. Setiap tetes air mata yang jatuh mengenang beliau adalah bentuk cinta yang tak pernah pudar. Sakit perpisahan ini akan terus mengingatkan umat Islam akan keagungan sosok beliau yang selalu mengajarkan untuk menjalani hidup dengan penuh cinta kepada Allah, sesama umat manusia, dan dengan penuh keteguhan iman. Rasulullah SAW telah pergi, tetapi cinta dan rindu kepada beliau tetap ada. Dunia mungkin kehilangan seorang nabi, tetapi umat Islam kehilangan bagian dari jiwa mereka yang tak akan pernah tergantikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bayangkan sejenak cinta yang tulus dari seorang manusia yang hidup seluruh waktunya hanya untuk kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW, seorang manusia agung yang sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan dan kebahagiaan umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, bibir beliau yang penuh berkah masih lirih menyebutkan, "Umatku, umatku, umatku." Bagaimana mungkin hati kita tidak bergetar mendengar cinta yang begitu besar? Bagaimana mungkin kita tidak rindu kepada sosok yang telah menyampaikan cahaya Islam dan membimbing kita menuju jalan keselamatan? Beliau telah mencintai kita tanpa syarat, bahkan sebelum kita hadir di dunia ini. Maka, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, mari kita perbanyak bersholawat kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali." Setiap sholawat yang kita lantunkan adalah bukti cinta, kerinduan, dan penghormatan kepada beliau. Bukankah seorang pecinta selalu ingin menyebut dan mengingat orang yang dicintainya? Namun cinta kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya dengan lisan. Cinta sejati adalah mengikuti jejak langkah beliau dengan menjaga Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran adalah wahyu suci yang beliau perjuangkan sepanjang hidupnya, sedangkan Sunnah adalah jalan hidup yang beliau tinggalkan sebagai teladan sempurna bagi kita. Saudaraku yang tercinta, mari kita jaga Al-Quran dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari sunnah Rasulullah dan jadikan beliau sebagai panutan dalam setiap langkah hidup kita. Dengan bersholawat, menjaga Al-Quran, dan mengikuti sunnahnya, semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW semakin bertumbuh. Mari jadikan cinta itu nyata, bukan sekadar kata-kata, tetapi hadir dalam amal yang nyata. Rindu kita kepada Rasulullah SAW adalah rindu yang kelak akan mempertemukan kita dengannya di Telaga Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi umat yang beliau banggakan.
Mari kita buktikan cinta itu sekarang. Bersholawatlah, peliharalah Al-Quran, dan hidupkan sunnahnya.